yang ketemu sama Leak. Iya, didatengin itu. Si Leak tersebut datang ke sini. Itu belakangnya Mas Sandika siapa? Lu gambar. Oke, Mas Andi kan tadi udah ngejelasin juga bahwa Mas Andi selain diculik sama Asih, Mas Andi pernah diculik sama Mati Suri. Gak, maksudnya Mas Andi pernah diculik pernah Mati Suri dan ketemu Leak. Nah, iya. Sekarang gue juga penasaran sama Mas Andi. Saya penasaran sama Mas Andi yang ngomongin yang ketemu sama Leak. Gimana maksudnya? Ada beberapa kali sebenarnya, nggak hanya sekali. Jadi pertama itu yang benar-benar aku ketemu sama Leak itu waktu ada kerjaan di Bali pada hari pertama, malam pertama pas aku sampai di Bali itu di kontrakannya temen, malam itu jam berapa ya? Tengah malam lah. Itu aku duduk-duduk di luar, tahu-tahu dari kejauhan dari arah langit itu ada yang turun tuh. Yang di tengah itu Putri, di kanan kiri ada Leak. Aku nggak tahu itu siapa. Apa Mas? Di tengah ada apa? Ada Putri. Ada Putri. Di dua agak belakang itu di kanan kirinya ada Leak. Putri apa gitu. Tuh Mas? Nah itu aku nggak tahu dan kebayanya itu warnanya kuning emasan gitu loh, tapi bukan emas, tapi kuning. Lebih ke kuning, tapi kuning-kuning agak gelap gitu. Kuning bon lah ya? Iya. Kuning bon. Tunjukin bon sih bangsa. Kuning kwitansi maksudnya. Kuning kwitansi kan juga gelap. dan itu cuman beliau cuman kayak sambutan aja sih, selamat datang kayak gitu. Nah, yang buat Mas Andi takut apa? Waktu itu nggak ada. Si Leaknya nggak nongol. Nggak nyerang, nggak apa. Nah, yang kedua dan ketiga itu memang berurusan sama Leak, jadi sempet agak berantem juga sama Leak. Gara-gara aku bantuin temen, aku bantuin orang gitu, dan ternyata dia ada urusannya sama Leak. Gitu. Oke, jadi jadi ada temannya Mas Andi yang digangguin sama si Leak. Ya. Dan akhirnya Mas Andi berantem sama Leak. Oke, mungkin ada beberapa teman-teman juga yang akan ada beberapa viewer yang penasaran berantem sama Leak tuh gimana sih Mas? Apa tarik-tarik? Leak tuh yang ini mending gini. Mending kita tanyain dulu, Leak itu bentuknya kayak gimana sih, Mas? Oke, Leak itu hampir sama kayak yang di Bali, patung Bali itu apa? Kayak barong gitu ya. Yang kayak barong gitu. Barong kan yang putihnya. Barong itu yang kayaknya itu. Rangda bukan? Si Leaknya itu ya yang kayak apa? Lidahnya menjulur terus rambutnya ngembang. Oh iya. Oh iya. Terus yang ini ya, yang apa? Organ doang ya bawahnya ya? Bukan, di bawah kepala itu organ. Biar kayak gini ya Mas ya? Ini itu kuyang. Iya, itu kuyang. Ini kuyang kan harusnya? Itu kuyang kalau yang itu. Yang ini, matanya belok. Ini. Yang tangannya gini. Ini. Ya ini. Dua ini. Oh itu. Oke. Gila. Serem abis cuy. Itu serem banget loh Mas. Jadi didatengin itu tuh Mas? Iya, didatengin itu. Bangsat. Datengin itu. Terus ya sempat pertama negosiasi, ternyata nggak bisa. Akhirnya berantemnya di alam lain, bukan kayak fisik ini, enggak, di alam lain. Dan sebenarnya berantemnya hampir sama juga sih.
Jadi kayak misalkan lebih ke energi ya. kiriman, ya Kamehameha gitu ya. kayak gitu. Iya, kayak gitu-gitu. Itu sih kalau Lea. Itu Mas Handi hampir kalah atau gimana, Mas? Sampai lu bilang itu lu takut sama leak itu. Aku soalnya dikepung berapa leak ya? Apa? Ada 3. Yang 1 besar, yang dua itu kecil-kecil gitu, kayak mini leak gitu loh. Nah, Mini Lea. Mini Lea. Cakep, Mini Lea. Oke, gantungan kuncinya leak ya. Siap. Kayak souvenir Bali kan, Iya, ada gantungan kunci tapi leak gitu ya. Iya, oke. Kayak apa, action figure gitulah. Action figurnya figure. leak. Oh, ngeri juga sih berantem sama Toy Story. Iya. Dan memang waktu itu hampir kalah, iya. Terus akhirnya kebetulan kan aku juga di rumah guruku juga. Memang disengaja suruh aku dulu yang maju gitu. Disuruh belajar lah ibaratnya gitu. Udah kamu dulu, ternyata nggak terlalu kuat. Ambil sabuk kali ya, berarti ibaratnya. Belajarnya aja suruh berantem sama leak. Nggak kebayang kalau gue lewat tuyul aja gue udah muntah-muntah mau dimasukin tuyul. Tuyul lagi. Nggak bisa, soalnya lu nolak, lu orang legal. Bodoh apa? Legal kelakuannya. Oh Tuyul iya. kan nyuri. Ilegal, lu kan orang legal, nggak bisa. Berarti itu teman Mas Andi itu bisa dibilang kiriman dari dari seseorang gitu. Bisa dibilang santet gitu. Gimana? Disantet gitu. Kebetulan juga memang gila. Keluarganya yang ada di Bali. Jadi waktu itu orang itu kayak konsultasi gitu tentang masalah keluarganya gitu. Nah, kebetulan keluarganya juga ada di Bali gitu. Nah, musuhnya itu gitu. Kayak gitu. Nah, berarti si leak itu nyebrang dari Bali ke Pulau Jawa. Aku yang nyebrang ke sana. Oke. Tapi bisa nggak sih, Mas? Kalau misalkan gini, Mas, ada orang dari Bali mengirim sesuatu ke Pulau Jawa gitu, itu memungkinkan nggak sih si leak tersebut datang ke sini? Kalau menurutku masih bisa memungkinkan. Tergantung tingkatan levelnya seberapa. Habis itu ada koneksi nggak dari penguasa lautnya kayak gitu. Bisa banyak faktor juga. Makanya banyak orang yang bilang kiriman-kiriman itu nggak bisa sampai ke nyebrang laut gitu kan. Nyebrang laut. Nah, kalau menurutku ada beberapa yang bisa, memang kebanyakan nggak bisa untuk nyebrang laut, tapi ada beberapa ilmu yang sampai bisa nyebrang laut. Apalagi ini menurutku ya, apalagi kekuatan doa gitu atau disumpah gitu. Nah itu kan nggak ada batasan itu, nggak ada batasan jarak, nggak ada batasan waktu. Oh, paham. Bener sih, masuk akal sih. Sumpah maksudnya kayak orang terzolimi terus nyumpahin lu gua kutuk jadi sampah gitu misalkan gitu atau. Iya, ya kayak gitu. Masa sumpahin, mendoakan seseorang yang jelek bisa kan. Iya. Nah, tapi itu kan nggak ada ini. Tapi mungkin nggak bisa juga sih, Dik, kalau misalkan disumpahin jadi sampah, karena harus detail kan, sampahnya sampah apa, plastik, apa sampah kaleng, kan nggak bisa. Misalkan doang. Mas Andi, gue mau nanya, leak yang dimaksud ini emang cuma ada di Bali atau di selain Bali ada sih kayak leak, atau tiap daerah tuh punya ras setan sendiri gitu? Tiap kalau untuk sosok leak seperti itu memang yang setauku itu ada di Bali dan sekitarnya, mungkin kayak di Lombok ada, terus di daerah Banyuwangi pesisir tuh masih ada, karena leak yang di Bali ya itu kan itu belakangnya Mas Sandika siapa? Terus Ampus. Bentar. Aku jadi gue yang takut ini. Agak ke distract sebenarnya.
Mas, tolonglah Mas. Iya. Sorry, di belakangnya siapa? Mas Andika atau Mas Topan? Lu. Belakang gue lari. Serius. Aku Aduh. juga kan aku ngeliat sini nih. Aku kan posisi ngeliat sini. Nah, mataku sebelah sini kan masih agak kelihatan. Nah, di belakang wajahnya Mas Andika, kepala itu di sebelah kiri kiri berarti. Itu ada wajah separuh gini loh. Astaga. Serius, Dik, tunjukin fotonya, Dik. Siapa tahu dia, Dik. yang kita tadi lu ada ngomongin fotonya, kemarin kan? Ngobrol. Makhluknya bukan? Yang saya gambarin waktu itu bukan sih? Bukan ya? Bukan. Anjir serem. Kalau aku bisa gambarin, ini kayak kunti tapi cowok. Kayak kunti tapi cowok. Rambutnya itu kayak kunti, terus agak tirus juga, tapi matanya besar melotot gitu. Pucet. Dan itu cuma separuh gini, serius. Oke. Kampus tuh, Dik. Lanjut. Sorry Mas, intermezzo sedikit nih. Emang mereka nggak diikat ya Mas, belum puasa gini Mas? Nah, kalau sepemahamanku yang diikat tuh setan Mas, bukan jin. Nah. Oke. Paham setan. Ya. Aku sampai mana tadi ceritanya? Oh ya. Leak sendiri kan itu ilmu hitam sebenarnya kan. Yang ada di Pulau Bali. Ilmu hitam yang asalnya dari Pulau Bali gitu. Jadi untuk sosoknya setauku yang banyak ya di Bali. Kalau yang di lain mungkin beda-beda, kayak misalkan Kuyang lebih ke arah Kalimantan dan sekitarnya. Terus Jawa ada kayak gitu-gitu. Sumatera itu siluman harimau yang terkenal. Di Kerawang juga Kuyang terkenal sih. Hah? Kerawang? Kuyang bukannya Kerawang. setan sawah. Kuyang Kerawang. Kujang. Goyang. Oh ya, maaf. Wah. Oke. Lanjut Mas. Ya. Lanjut. Ya itu kalau pernah berurusan sama Lea itu pengalamanku. Yang mati suri Mas? Yang mati suri 2 kali aku mati surinya. Jadi di kontenku juga ada, tapi belum diupload karena masih susah waktunya. Jadi di editornya pasti itu. Di situ aku juga sama kayak lo. Di situ aku cerita bahwa aku mati suri 2 kali. Yang pertama itu waktu TK 0 kecil, itu aku di Bali. Itu aku sakit selama sebulan di rumah sakit. Aku sakit difteri waktu itu. Terus memang sempat dinyatakan kalau ini sudah hampir telat. Untungnya masih hampir. Belum telat banget. Jadi kalau difteri itu katanya kalau itu sudah telat, udah nggak bisa ditolong. Dan itu aku dirawat sebulan. Nah, mati suriku aku lupa di hari keberapa. Pokoknya intinya kalau yang pertama ini masih nggak terlalu menakutkan menurutku, karena aku hanya kayak ngelihat badanku sendiri dan aku menjauh gitu. Kayak ada yang megang di pundak, dibawa gini. Nah, kata mamaku, aku kayak ngigo. Aku bilang, Ma, kok jauh ya, kayak gitu. Yang aku rasakan juga gitu, kayak menjauh gitu. Nah, setelah itu aku nggak sadar diri, gelap langsung. Pas bangun, aku udah lihat alat-alat kayak detak jantung dan sebagainya itu udah nempel di aku semua. Dan ternyata katanya memang sempat beberapa menit itu
hilang detak jantungnya juga. Jadi dari Mas Handi pertama merasa ditarik sampai tiba-tiba sadar itu berapa lama, Mas? Iya. Karena aku masih kecil, aku nggak tahu kan untuk jamnya, dan mamaku juga nggak cerita. Tapi ceritanya itu intinya nggak sampai berjam-jam gitu, dan nggak sampai aku dibawa ke ruang jenazah gitu, enggak. Aku tetap di situ dengan pakai colokan-colokan banyak gitu di badanku, dan ini udah kayak dokter apa segala macam tuh udah bingung gitu, bolak-balik gitu. Nah, kalau logikaku nggak lama itu, paling 1 jam. Gila, 1 jam. 1 jam dan nggak ada detak jantung, coy. Bayangin aja. Nggak lama, karena aku belum sampai dibawa keluar ruangan. Iya. Ngerti. Itu kayak di film-film yang tempatmu bukan di sini. Gitu ya? Kayak gitu kan tuh, tiba-tiba balik lagi gitu. Tapi aku waktu yang pertama itu aku nggak ada kata-kata itu. Jadi tahu-tahu gelap, kayak tidur, akhirnya kayak tidur aja, kayak mimpi aja gitu. Padahal ternyata nggak ada detak jantungnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang lebih lama menurutku, dan aku ada pengalaman, menurutku ini pengalaman spiritual yang entah apa jawabannya. Jadi waktu itu aku udah lulus kuliah kalau nggak salah. Aku sakit liver, itu selama hampir 2 bulan. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi aku nggak di rumah sakit, aku di rumah. Nah, udah COVID tuh, Mas? Belum. Dan kalau COVID kan di rumah aja. Ya. Ya. Maaf Mas. Maaf. Terus. Serius ya? Iya. Nggak kebangun seremnya ya. Maaf. Nah, pas itu malam juga aku tahu-tahu sama kayak ditarik. Terus aku ngeliat ke atas. Jadi sekelilingku itu gelap. Cuman aku kelihatan jasadku aja, badanku aja. Terus habis ditarik, aku ngeliat ke atas, itu terang banget. Jadi kayak aku dibawa gitu. Pas sampai di titik cahaya itu, tahu-tahu gelap lagi. Tapi aku ngerasanya aku gerak terus gitu. Jadi aku kayak ditarik terus gitu. Jadi kayak ngelewatin beberapa tahapan ruang. Habis dilihat tempat terang, habis itu tempat gelap. Nah, yang terakhir itu aku melihat kayak ada pintu gitu, terus aku masuk, terus aku ngelihat ada dua menara besar di kanan kiri, 2 menara besar tinggi, dan aku nggak bisa melihat dasarnya kayak gimana karena itu gelap. Akhirnya aku diajak ke sisi menara yang sebelah kanan. Di situ aku melihat banyak orang pakai baju ihram. Di situ ada suara di sebelah kananku, suaranya berat dan besar. Tuh beliau bilang gini, "Kamu lihat orang-orang itu." Nah, pas aku lihat di pinggir menara itu orang-orang tuh ngantri untuk nyebrang ke menara yang berikutnya. Nah, satu orang nyebrang jatuh. Padahal aku nggak ngelihat ada jalan yang bisa dilewati untuk nyebrang itu. Pas itu jembatan Siratal Mustaqim, Mas, maksudnya, Mas? Aku nggak tahu pertamanya. Maksudnya apa juga aku nggak tahu. Terus waktu orang ini jatuh, tahu-tahu itu api nyala dari bawah. Lah, setiap orang yang jatuh, api ini langsung nyamber. Terus dari beberapa banyak orang yang kayak gitu, aku ngelihatnya 2 orang. Itu waktu dia jalan, langkah pertama dia nyebrang itu langsung bentuk kayak tol, kayak film-film
dia berubah jadi kayak jalan tol lebar banget dan terang. Si orang ini dengan gampangnya dia jalan gitu, jalan aja sampai nyebrang. Ada 2 aku lihatnya. Terus aku bingung waktu itu, ini apa maksudnya? Si suara itu langsung ngomong lagi, intinya tinggal sekarang kamu pilih, kamu mau seperti yang kayak gimana. Dari 2 contoh itu kamu tinggal pilih kamu mau yang kayak gimana. Nah setelah itu langsung kayak gelap, terus kayak aku itu kayak nembus angin gitu. Seakan-akan kayak gitu. Terus aku balik ke badanku, pas aku melek itu udah ada ibuku, jadi ada keluargaku itu udah manggil-manggil aku gitu. Dan katanya badanku itu udah dingin semua. Semua dicek juga katanya nggak ada denyut nadinya. Dan kalau logikaku lagi, mungkin aku juga nggak lama di situ. Atau oh ya bisa lama juga karena aku posisinya ada di kamar. Keluarga aku kan di dalam juga, di dalam kamar lain. Jadi aku sendirian di situ. Ya mungkin aku lama juga, nggak tahu berapa lama aku mati suri. Mas Andi, kan lu, kalau gue sih ngeliatnya lu orang yang bisa ya. Apakah mati suri ini sebagai gerbang ketika lu mati suri itu, lu jadi bisa atau sebelumnya emang lu udah bisa, Mas? Sebelumnya udah bisa, tapi ada beberapa kunci-kunci yang masih tertutup. Nah, setelah mati suri, ada beberapa pintu yang kebuka. Belum semuanya tapi. Oke. Nah, aku mengibaratkannya mungkin pintu ya, pintu ruang-ruang gitu. Jadi sebelumnya memang aku sudah bisa, tapi belum sepeka sekarang. Setelah mati suri, ada beberapa kepekaan itu yang kebuka. Oke. Pengalaman luar biasa ya. Pengalaman luar biasa ya. Maksudnya nggak semua orang bisa mengalami mati suri. Gue juga nggak mau sih kalau teori gitu. Dengar kisah mati suri si Reza Arab yang di interview di Deddy Kobuzer tuh. Dia katanya mati suri itu sekitar 6 jam. Tapi dari situ dia nggak merasakan apa-apa. Nah dari situlah dia menjadi nggak percaya terhadap hal-hal yang berbau agama gitu. Berarti nggak semua orang mendapatkan pengalaman yang sama ya. Iya. Dan pengalaman yang sama ya. Iya. Dik, tadi lu ada pertanyaan apa tadi? Enggak, gue tadi semenjak Mas Andi ngomong gitu langsung merinding. Kenapa? Lu kenapa? Lu gambar? Kayak gitu, Mas. Bentuknya, Mas. Yang mana? Ini nih yang ini. Oh, yang itu. Yang tunjuk dong pakai jari dong. Jangan tunjuk dari belakang dong. Yang ini. Yang mana? Kayak gitu, Mas. Oh, yang itu. Iya, bener. Bener. Oh, berarti lu udah confirm, Dik. Nanti ini bisa gue rapiin nanti. Ini gue tadi dadakan pas lu lagi pada ngomong. Oke, tadi gue. Tapi posisinya kebalik. Oh iya, Mas. Ini kan ini, Mas. Apa ini kita ini kamera depan. Iya. Oh iya. Ini kamera depan. Jadi tapi benar, Mas, posisinya. Benar. Yang kita lihat di kamera itu adalah kebalikannya. Itu benar. Benar. Oh, fix lu, Dik. Bener. Gantiin Aprijal lu udah. Lihat lagi dong. Oke, lanjut. Dia ngapain, Mas? Dia tinggal. Kita lagi ngobrol dia atau ngomong sih. Oh iya, bener. Nah, gini. Jadi beberapa hari lalu istri gue sempet ngeliat ada kayak makhluk yang bisa dibilang kayak Gollum. Dia jalannya bongkok. Suara lu kurang jelas. Iya, nggak sampai mana kurang jelas. Jadi gini, istri gue di rumah gue tuh pernah lihat kayak ada makhluk kayak Gollum gitu, bongkok, palanya botak.
lagi jalan. Nah, terus gue coba apa sih? Gue pengen cari tahu kayak gimana sih makhluknya gitu kan. Akhirnya gue ya cobalah gitu kan dengan ilmu gue yang tumpul ini, gue coba membayangkan, merem, dan akhirnya kebayang tuh sosok itu. Langsung gue gambar cuy. Ya, masih. Waduh. Hype beast ya gayanya ya. Kayak gaya pakai Supreme gitu ya. Iya. Ini dia lagi sebenarnya gue pengen ngebayangin nih dia lagi kayak jongkok gitu cuy, mau ngerangkak nih. Ya. Jadi kalau yang aku lihat barusan Mas, dia itu dari arah di situ ada ruang kosong deket. Bentar, itu ada kulkas. Ada. Nah, di sebelah situ ada pintu nggak sih? Apa ruangan gitu? Ada ruang kosong, gudang. Nah, dia arahnya dari situ. Kalau jalan dari gudang. Dan jalannya itu emang kayak bukan bongkok, Mas, tapi lebih ke kayak dia jalan jongkok gitu loh. Gitu. Ngerangkak. Gitu. Oh, bukan ngerangkak. Ngerangkak kan gini. Bukan kayak jalan jongkok. Udah di ospek kali ya. Iya, kayak ospek gitu bener. Jalan ospek ya. Kayak gitu. Itu emang penunggu di situ atau emang ngikut dari luar atau bagaimana, Mas? Kalau yang aku lihat itu baru kayaknya ya di situ. Loh. Baru. Kemungkinan dia ganggu nggak dia, Mas? Dia nggak pernah ganggu sih di sini. Dia cuman lewat gitu, suka jalan terus keluar kemana gitu. Terus kadang ketawanya itu kayak ketawa tikus kecepit gitu loh. Gitu. Waduh, gue sering denger lagi tuh. Anjir. Anjing gue merinding lagi, sumpah kalau misalnya memang beneran itu terjadi, merinding sumpah. Nggak kelihatan. Jadi kamar gue ini kan gipsum. Merinding tuh bulu gue tuh ada di situ. Tuh. Nggak kelihatan. Kelihatan. Enggak ya? Enggak. Itu bukan bulu ya? Kamar gue kan gipsum cuy. Suka ada yang ketek gitu, pakai kuku gitu, suka digituin. Itu kemungkinan memang dia karena mampir, bawaan mungkin dari satu barang, atau memang ada yang punya di sekitar situ, Mas? Kayaknya nggak ada yang punya itu. Dia kayaknya bukan asalnya di situ juga, tapi kayak ini yang penggambaranku aja ya. Kayak pengembara terus akhirnya nemu ini rumah boleh juga gitu kayak gitu. Wah. Rumah gue juga dong bosku. Mungkin lu sering berbuat zina sama istri lu. Enggak kan udah istri dong. Tapi gue penasaran Mas sama yang tadi ngintip. Itu dia pengembara juga atau gimana? Kok tiba-tiba bisa kita lagi ngobrol ada doi? Kayaknya itu salah satu prajuritnya si yang kita bicarakan tadi. Kayak gitu. Nah, kenapa kok kesampaian? Mungkin dia ingin menunjukkan kalau dia sudah hadir dan yang bisa menggambarkan wujudnya kan sampean. Nah, dia ngasih sign kayak gitu. Aku yang lihat, sampean yang gambar. Mohon untuk prajurit jangan kesini lagi ya. Cukup. Mas, gue penasaran. Tadi kita ngomongin banyak. Itu dia bagian yang kita omongin yang bagian mana, Mas? Prajuritnya? Yang leak. Oh, oke. Oke. Serem ya? Oke. Mas Andi, ini waktu udah tinggal dikit. Tapi gue tuh pengen penasaran sama
video terakhir, Mas. Gue pengen ngecek sama Mas Andi, ini bener atau enggak, ini video dari pilihan dari Topan nih. Oke. Iya, langsung aja. Langsung yuk. Berarti Mas Andi aja yang jawab, kita nggak usah jawab. Iya, kita nggak usah jawab. Kita cuma pengen nanya, ini bener atau enggak? Itu doang sih, dari segi Mas Andi. Ini video yang udah cukup banyak, Mas. Kita lihat. Ini dari Skeror Tim. Oh, ini Skeror. Dia ceritanya ada pocong yang bangkit dari kuburan, Mas. Kalau dari orangnya sih nggak meyakinkan udah ya. Nyata banget ya. Iya nih, gue sampai terkaget-kaget sih. Enggak, menurutku bohong sih. Iya. Itu di sebelahnya ada kuburan lagi apa gimana? Apa cuman itu aja? Nggak tahu, itu doang Mas. kayaknya, Mas. Nggak tahu. Nah, bisa aja itu kuburannya juga disetting sama dia. Sebenarnya itu kebun orang. Niat banget tapi anjir sampai begitu, gila deh. Oke, pokoknya intinya video tadi dari Mas Andi adalah bohongan. Bohongan. Sebenarnya kita bisa cek di channel Mr. Reza namanya. Iya. Dia itu bikin prank pocong bangkit dari kubur. Diliatin tuh proses ngubur orangnya. Gitu. Itu ya kayaknya sama. Setipe. Oke. Kurang lebih gitu ya. Kurang lebih. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Andi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Makasih banyak. Sama-sama. Kita pasti akan nanya-nanya sama Mas Andi lagi kalau kita belum dapat followers yang lebih banyak, Mas. Terima kasih. Oke. Ya. Enggak apa-apa. Mas Andi makasih banyak. Thank you. Sama-sama. Dapat salam dari dia. Oke, kalau gitu semuanya bungkus. Bungkus.